Selamat berjumpa kembali dalam pengelolaan sumber daya air. Sekali ini kita akan berbicara tentang konservasi. Karena pada kuliah-kuliah sebelumnya kita sudah berbicara tentang kontrol atau pengendalian. Maka ini adalah pemanfaatan atau conservation ya. Nah, dalam konservasi ini kita akan bicarakan tentang pemanfaatan sumber daya air. Jadi sumber daya air ini dimanfaatkan oleh keperluan manusia itu pada umumnya adalah eh, untuk pengadaan air bersih atau water supply. Kedua adalah untuk kegiatan pertanian atau irrigation. Ketiga adalah pembangkit listrik tenaga air atau hydroelectric power. Dan yang keempat adalah untuk transportasi air atau navigasi. Nah, ini adalah bagian-bagian yang masuk di dalam pemanfaatan sumber daya air. Kemudian ada satu lagi konservasi tentang kualitas. Ya, ini akan kita bicarakan sendiri. Itu mengenai polusi. Ya, bagaimana cara pengendalian polusi. Jadi sekarang pengelolaan sumber daya alam dalam hal untuk pemanfaatannya. Kalau yang kuliah kita sebelum-sebelumnya itu adalah untuk pengendalian daya rusaknya ya atau kontrol dari excess water. Nah, kita mulai dari air bersih ya. Water supply. Air bersih ini adalah merupakan kebutuhan utama manusia karena di sana adalah untuk minum ya. Untuk minum, kemudian mandi, cuci kakus, taman, dan mencuci kendaraan dan lain sebagainya. Ya, jadi, tapi yang utama di sini sebenarnya adalah untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk masak dan minum. Ya, kemudian dalam hal ini kita harus kelola juga air buangannya. Itu kemarin di kuliah sebelumnya ada saya sampaikan itu tentang sewerage ya, itu buangan limbah. Itu adalah penggunaan dari air minum ini sebagian akan dibuang menjadi air limbah. Itu yang kita bilang kemarin itu adalah pengelolaan air limbah di kuliah sebelumnya ya. Nah, ini sering juga disebut pemakaian air untuk rumah tangga ini adalah domestic water use ya. Nah, selain itu air bersih ini juga selain untuk rumah tangga, kalau daerah pemukiman sudah berkembang menjadi perkotaan gitu ya. Di sana ada juga industri, kemudian ada restoran atau perdagangan atau ada kedai gitu ya. Ada sosial seperti ada masjid, ada sekolah, kantor dan sebagainya. Jadi ini juga adalah merupakan bagian dari pemanfaatan sumber daya air dalam konteks water supply. Nah, air bersih ini dikatakan dia air bersih apabila sudah layak dipergunakan dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Jadi dia itu air baku yang kita gunakan harus memenuhi satu standar tertentu untuk tidak membahayakan bagi kesehatan manusia baik dari sisi fisik, kimia, dan biologi. Jadi yang tiga ini utama harus dikontrol kandungan-kandungannya yang layak dipergunakan untuk manusia ya. Tapi ini belum sampai ke drinkable ya, bisa diminum. Bisa dibuat sampai bisa diminum tapi memerlukan treatment yang lebih mahal. Nah, tapi pada prinsipnya air baku bisa dibuat menjadi air bersih setelah melalui proses purifikasi atau penjernihan atau treatment ya. Baik, kita teruskan. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Dalam hal kita mau mengelola sumber daya air untuk menjadi air bersih atau water supply, maka ada beberapa elemen penting yang harus kita kenal
dalam mengelola ini supaya layak untuk dikonsumsi ya. Dari sumber air, yang pertama lihat bagian sebelah kanan ini ya. Di bagian sebelah kanan ini ada sumber air. Kemudian dari sumber air ini lihat panah-panahnya ya. Ada yang semuanya harus ikut urutan ini. Berarti yang panah terus ke bawah ini. Artinya apa? Dari sumber air disimpan pada satu bak tertentu, kemudian dialirkan melalui pipa transmisi, kemudian dari transmisi masukkan ke treatment, ini purifikasi tadi ya, atau treatment, kemudian masuk lagi transmission untuk masuk ke wilayah pelayanan, baru didistribusikan ke masyarakat. Ini seluruhnya ini adalah satu air baku yang memang memerlukan treatment yang lengkap ya. Jadi itu adalah elemen-elemen yang umum kita gunakan untuk pemanfaatan air atau pengelolaan air bersih atau sistem pengadaan air bersih ya. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu nih. Sumber air ini, sumber air baku itu bisa terdiri dari beberapa sumber ya. Pertama adalah mata air. Ini adalah spring atau spring water. Ini biasanya ini adalah air yang ada di aquifer. Biasanya dia adalah confined aquifer ya, yang muncul di beberapa tempat, bisa di kaki bukit atau di kaki gunung, atau bisa juga artesis ya di daerah pinggir pantai. Umumnya air yang keluar dari confined aquifer atau mata air ini cukup jernih dan bebas dari kontaminan ya, relatif bebas dari kontaminan. Jadi umumnya kalau kita menggunakan sumber air mata air ini, maka dalam skematik kita ini tadi ada kemungkinannya dia mengikuti garis ini, sumber langsung ke distribusi ya, karena bisa langsung dikonsumsi ya, karena bisa langsung dikonsumsi sehingga dia bisa mengikuti jalur ini dari sumber. Jadi yang masuk ke kiri ini terus langsung ke bawah begini, itu biasanya adalah mata air ya. Kemudian tadi kan mata air itu ada mata air artesis ya. Mata air artesis itu biasanya berada di kawasan pantai, dan di sana barangkali ada kalanya ya well itu adalah sumur dalam sekali. Ada kalanya dia memerlukan satu proses treatment. Contohnya kalau kalian pernah lihat di daerah tebing tinggi ya, tebing tinggi itu ada beberapa sumber air bersihnya itu diambil dari deep well. Tapi persoalannya adalah air yang keluar itu artesis, tetapi temperaturnya agak tinggi, panas. Berarti mungkin di tengah jalan dia ada melewati daerah yang terkena gunung berapi ya, magma gunung berapi, pengaruh dari panas magma sehingga dia agak panas. Jadi di daerah tebing tinggi sana itu mata air artesisnya itu umumnya panas. Nah, tapi dia artesis ya, dia nggak perlu dipompa dari bawah, dia akan muncul sendiri ke permukaan. Nah, untuk ini dia mungkin masuk kategori ini, masuk ke mata air dulu, terus kemari, kemudian mungkin dia harus masuk ke treatment. Dia mungkin nggak perlu ditransmisi karena dia biasanya dari itu langsung ke treatment, kemudian dari treatment mungkin baru ke transmisi lagi. Nah, itu masih mata air. Tapi kalau sumbernya ya, kita lihat kedua, sungai. Sungai itu adalah air permukaan yang mengalir. Jadi dia mengalir berarti melewati banyak wilayah atau banyak tempat yang bisa saja daerah yang dilewatinya adalah lahan pertanian atau mungkin humus hutan atau mungkin peternakan
ya, atau mungkin saja permukiman. Jadi potensi dia tercemar atau mendapat polusi itu tinggi. Oleh karena itu umumnya kalau sumber air baku untuk pengadaan air bersih itu kita pergunakan air permukaan, maka itu umumnya harus melalui proses pengolahan dulu atau proses purifikasi. Jadi itu namanya treatment plan atau water treatment plan. Jadi padanan daripada pengelolaan sungai sebagai sumber air baku untuk water supply, maka kita harus melewati proses purifikasi atau pengolahan air atau water treatment plan, ya. Jadi kalau kita kembali ke bagan ini, maka dia dari sumber sungai itu bisa kesini dulu, nggak usah disimpan dulu biasanya ya, karena kita tak perlu simpan dulu karena kita masih purifikasi dulu. Jadi dia belok kemari, terus mungkin masuk ke treatment, ya, masuk ke treatment ini. Di treatment ini setelah dia bersih jernih dari semua polutan tadi, baru dia di storage ya. Biasanya ini di treatment ini ada storage penyimpanan, baru di transmisi, baru ke distribusi ya. Nah, itu kalau sungai. Bagaimana dengan danau? Hampir sama. Danau juga begitu ya. Danau itu bisa saja di pinggir danau itu banyak permukiman. Kemudian erosi atau lahan pertanian yang ada di pinggir danau, semua residunya baik pupuk atau endapan ternak ikan lah, segala macam ya, itu bisa jadi kontaminan pada air danau. Jadi kalau demikian maka dia harus ditreatment. Dan juga air danau karena dia diam ya, maka oksigenisasinya sedikit berbeda dengan air yang mengalir. Air yang mengalir itu oksigennya relatif tinggi, tetapi kalau air danau itu tergantung, di permukaan mungkin masih bagus, tetapi makin dalam dia oksigennya masih makin sedikit. Jadi karena itu perlu pengolahan kalau mau dimanfaatkan untuk air minum ya, digunakan untuk air minum. Kemudian air tanah. Air tanah ini itu agak sedikit berbeda dengan yang kita sebutkan mata air ya. Karena air tanah ini pada prinsipnya ya adalah yang statik, yang diam di dalam tanah, sehingga dia itu kalau nggak di eksploitasi, contohnya kalau dia unconfined aquifer, artinya aquifer yang bebas gitu ya, tidak dibatasi oleh dua lapis impermeable layer, itu namanya unconfined. Itu bisa diambil dengan shallow well atau sumur dangkal. Kemudian kalau yang air tanah yang dalam mungkin kita harus ambil pakai pompa atau deep well. Nah ini ada bermacam-macam kualitas air tanah. Kalau di daerah-daerah tertentu biasanya itu kandungan logamnya ada yang tinggi. Umpamanya kalau umpamanya di kota ini ya, kalau kita ambil sumur, kemudian kita letakkan air sumur itu di ember, lama-lama kuning kena oksigen, itu berarti ada logam di dalamnya, terutama ferrum. Nah ini kalau terlalu tinggi, ini juga ada batas minimumnya ya, ada batas maksimumnya. Jadi kalau demikian, ini juga harus melalui treatment, walaupun mungkin treatmentnya tidak sekompleks atau selengkap treatment dari air permukaan yang sungai tadi. Tetapi tetap saja untuk bisa dikonsumsi atau bisa dipakai oleh konsumen itu harus melalui proses purifikasi ya. Jadi ini 4 sumber air baku ini apabila kita mau gunakan ya untuk supply air bersih, maka dia akan mengikuti proses ini ya. Proses dari sumber, kalau umpamanya mata air tadi ya, nah kalau diperlukan storage itu bisa dibuat di dekat sumber mata air itu umumnya fungsinya adalah sebagai perlindungan mata air
Karena mata air itu begini, tidak boleh dibuat bak di tempat di mana mata air itu berada. Jadi mata airnya dilindungi, namanya brown, ya, brown catering, artinya brown cap, artinya untuk menangkap mata air itu. Tapi dia harus dibiarkan free flow, nggak boleh mata airnya itu tertekan. Kalau tertekan nanti pindah dia, karena dia ditekan di sini bisa pindah ke tempat lain, nanti tempat kita itu jadi kering gitu. Jadi oleh karena itu maka usahakan perlindungan mata air itu dibuat satu bangunan namanya brown capturing untuk menangkap atau melindunginya. Nah dari sana bisa dialirkan ke bak, ya. Kalau umpamanya contohnya begini, bak ini sebenarnya fungsinya adalah menyimpan air supaya apabila ya pada pemakaian puncak di permukiman tinggi itu bisa dipakai untuk menambah gitu. Jadi bagus juga itu disiapkan di dekat sumber ini, baru masuk ke transmisi, ya, itu ke mata air. Nah, kita lanjutkan ya. Ini storage tadi perlunya adalah pemakaian air, ya, air bersih ini kalau di dalam daerah permukiman itu berfluktuasi dari mulai jam 00 tengah malam ya, sampai besoknya lagi tengah malam gitu ya. Itu berbeda pemakaian antara siang dan malam. Contohnya kalau pagi-pagi semua orang akan mandi, masak karena berangkat kerja, maka dan kalau ada yang mencuci di situ, mencuci pakaian dan segala macam. Hampir semua kegiatan itu anggota keluarga masih ada di rumah, sehingga pemakaian air itu relatif tinggi, ya. Jadi itulah namanya pemakaian air puncak. Setelah itu apabila orangnya sudah pergi ke kantor, yang sekolah sudah pergi ke sekolah, maka pemakaiannya akan berkurang sedikit, tetapi tetap saja ada kegiatan lain, ada orang yang mencuci piring, ada yang mengepel rumah, tetap pemakaian ada, tapi tidak setinggi pada jam puncak itu. Hal yang sama terjadi lagi di sore hari. Di sore hari, apabila orang sudah pada pulang kerja, ya, sore hari sudah pulang kerja, maka orang akan melakukan kegiatan yang sama lagi, yaitu mandi, ya, kemudian setelah itu masak, kemudian makan, cuci piring, dan sebagainya. Maka terjadi 2 kali jam puncak untuk satu daerah permukiman. Ini setiap daerah berbeda-beda ya. Nah, setiap daerah beda karena kulturnya juga. Ada orang yang sekali saja mandi sehari, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, tergantung ya. Tapi umumnya ambil average itu rata-rata 2 kali ya. Nah, kemudian untuk inilah diperlukan reservoir. Jadi kalau umpamanya pada saat malam hari kan orang tidur ya, tidak banyak pakai air, itu mungkin air kita berlebih ya pada saat kita desain pada average ini, dia ada di bawah ini. Nah, ini semua sebaiknya disimpan di reservoir supaya besok pada saat penggunaan maksimum itu bisa mensubsidi average flow yang kita supply. Ya. Jadi kalau demikian berarti pipa yang kita siapkan harus bisa menampung tambahan debit yang dari reservoir ini plus yang dari sumber. Jadi ada kombinasi 2 ini dari samping. Dan umumnya ini kalau karena ini pressurized ya, ini pipa ini pressurized. Jadi kalau ditambah headnya atau tekanannya, maka debitnya tambah besar untuk diameter yang sama. Ya. Jadi headnya pun tambah besar. Nah, jadi mendesain sistem perpipaannya, hal-hal seperti ini harus diperhitungkan di mana itu air dari reservoir masuk di titik mana supaya tahu itu adalah bagian dari simulasi tekanan dan debit, distribusi debit di pipa ya. Nah, itu fungsi reservoir. Nah, di samping itu reservoir itu juga ya, storage-nya atau reservoir itu juga berfungsi kalau
kita umpamanya sumber atau pompa di sumber itu perlu perbaikan atau maintenance. Jadi pada saat itu air yang di reservoir inilah yang disuplai karena sumbernya sekarang lagi ada maintenance umpamanya gitu ya. Jadi itu digunakan. Jadi reservoir ini diperlukan dalam pengelolaan untuk pengadaan air bersih ya. Nah, kemudian dalam dalam treatment plant itu ada namanya transmission line. Tadi dalam bagan kita ya, ini kan ada sumber, sudah saya bicarakan tadi ada 4 ya. Kemudian storage itu reservoir, ini yang barusan saya sampaikan. Kemudian ada transmission. Jadi transmission ini itu fungsinya adalah menghantar ya, menghantarkan air dari satu tempat ke tempat lain dan tidak boleh ada tapping atau pengambilan air di sepanjang pipa transmisi. Itu prinsipnya. Jadi kalau disebut namanya mendesain pipa transmisi, berarti Q in sama dengan Q out. Jadi yang hilang di sana hanya head loss, ya, hanya losses akibat friction dan akibat belokan, akibat fitting, itu saja yang dihitung. Sementara debitnya tetap. Pipa transmisi atau transmission line ini itu alirannya adalah aliran bertekanan, jadi bukan aliran gravitasi. Jadi oleh karena itu media pengantarnya itu harus pipa, sehingga pipa tersebut dalam keadaan aliran bertekanan atau pressurized flow. Nah, pipa transmisi ini harus didesain sedemikian rupa sehingga pada ujung di mana air itu mau dideliver atau diantarkan kemana gitu, itu headnya cukup sampai titik itu. Jadi umumnya head itu adalah hydraulic grade line. Dari transmission line ini bisa dilihat begini. Ini kita dari sumber ya, biasanya transmisi itu dari sumber air baku kita ke satu reservoir distribusi gitu ya. Reservoir distribusi biasanya di daerah permukiman itu. Dari sini dialirkan kemari, dari sini baru didistribusikan ke konsumen ya. Jadi mendistribusikannya kalau headnya nggak cukup itu dipompa ya. Jadi kalau untuk kota kita ini, kota Medan contohnya ya, kalau kalian mau lihat, ada pada zaman Belanda dulu dibangun satu pipa transmisi ini gravitasi. Artinya nggak pakai pompa, tetapi tetap aliran pressurized pipe ya. Itu dari Sibolangit, itu di atas Sembahe sana ada brown capturing atau mata air yang ditangkap seperti yang saya katakan tadi. Dari sana dialirkan pakai pipa transmisi ke elevated reservoir ya. Elevated reservoir itu yang di Jalan Sisimangaraja ya. Itu di sana itu ada tinggi reservoirnya itu sekitar 30 meteran itu, 30 meter lebih ke atas, sehingga dari sana dialirkan ke permukiman dengan gravitasi lagi karena dia elevated gitu. Nah, jadi dulu masih mungkin itu karena kota Medannya kan masih kecil. Artinya hanya dari pusat kota, dari batas Baburo ini aja ke sana. Jadi nggak terlalu luas. Kalau sekarang nggak bisa. Nah, nggak cukup. Jadi oleh karena itu maka transmisi itu seperti itu. Jadi mulai dari kalau contoh ini ya tadi ya, kalau mulai dari mata air atau spring water di Laukaban atau di Sibolangit itu sampai ke Jalan Sisimangaraja itu tidak ada air yang diambil di tengah jalan. Artinya langsung ke reservoir itu dan dari sana baru didistribusikan ke konsumen gitu ya. Itulah transmisi. Kalau sekarang transmisi yang ada di Kota Medan ini sudah banyak karena sumber air kita sudah banyak. Untuk Kota Medan ini kita sudah punya sumber, ada yang dari Sunggal, nah, itu dipompakan ya, di Sungai Belawan, Sunggal. Ada yang dari Deli Tua, Sungai Deli, itu pun dipompakan gitu ya. Jadi itu semua dipompakan ke beberapa reservoir yang ada di Kota Medan ini. Itu reservoir umumnya semuanya adalah ground reservoir dan itu di sana baru dipompa.
dikombinasikan dengan pipa distribusi yang sudah ada dulu untuk perluasan kota ya. Nah, jadi itu namanya transmisi. Semua dari sumbernya ke reservoir di daerah layanan ya. Nah, itu pipa transmisi. Jadi sekali lagi ya, prinsip hidrolika dari pipa transmisi adalah tidak ada tapping air pada pipa transmisi. Tidak ada pengurangan debit. Q in sama dengan Q out. Ya, itu prinsipnya. Jadi debitnya sama dari ujung sampai ujung yang satunya. Itu namanya transmisi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan water treatment plant. Tadi kalau kita lihat di skematik kita tadi ya, ini sumber air sudah saya jelaskan tadi ya, storage reservoir juga sudah, transmisi sudah. Sekarang masuk ke treatment. Apa itu treatment? Atau instalasi untuk purifikasi, untuk penjernihan air ya. Jadi itu adalah bagian atau elemen yang dipergunakan dalam sistem pengelolaan air bersih, ya. Nah, jadi kalau kita lihat suatu treatment plant atau instalasi pengolahan air bersih ya, maka itu kalau sumbernya atau sumber air bakunya adalah sungai ya, maka dia ada pertama itu check dam dan inlet ya. Check dam dan inlet. Tujuan ini check dam ini adalah untuk memastikan bahwa air yang masuk ke treatment plant kita ini semuanya adalah komponen treatment plant, itu terjamin sebesar yang kita desain ya. Nah, ini saya perlu tambahkan sedikit di sini ya. Yang dimaksud dengan debit ini adalah debit yang harus bisa dipenuhi sungai ini pada posisi debit minimumnya ya. Jadi artinya biasanya treatment plant ini didesain untuk debit yang bisa dipakai adalah berdasarkan debit minimum sungai ini. Jadi debit minimum sungai itu sebagian dari debit minimum itu harus juga lewat ke downstream sebagai maintenance flow. Sisanya itu setelah keluar maintenance flow, itulah yang bisa diambil ke treatment plant. Nah, baik. Itu yang masuk ke PS ya. Ini PS ini itu adalah pre-settling tank ya. Pre-settling tank itu adalah salah komponen pertama setelah masuk dari sini. Nah, jadi kemudian masuk ke raw water pump. Ini yang lewat dari sini dipompa dari sini masuk ke klerator namanya atau clarifier. Dari clarifier ini disaring lagi melalui filter dan dari filter baru masuk ke reservoir. Ini yang saya katakan tadi, di setiap pengolahan atau sumber itu ada reservoir ya. Dari reservoir inilah transmisi itu berfungsi, digunakan ke tempat di mana pendistribusian mulai dilakukan gitu ya. Nah, jadi ini adalah tipikal water treatment plant yang umum digunakan untuk air permukaan. Air danau juga demikian. Hanya air danau mungkin kita nggak perlu pakai check dam. Mungkin dari danau itu tinggal kita ambil debit yang bisa diizinkan diambil untuk mendesain satu water treatment plant ya. Nah, jadi kelengkapan ini ada catatannya ya. Kelengkapan dari komponen treatment plant ini itu sebenarnya tergantung kepada kualitas air dari air baku ini. Jadi bisa umpamanya ya, kalau umpamanya air bakunya air tanah atau air danau gitu, pressure treating tank ini mungkin nggak perlu. Kenapa? Karena pressure treating tank ini fungsinya adalah untuk mengendapkan endapan yang besar-besar. Mungkin itu nggak perlu. Kenapa? Nggak ada endapan atau erosi di sana yang harus ditampung gitu. Kemudian water pump, mungkin langsung saja dari danau, nggak perlu water pumpnya kalau airnya air danau gitu. Jadi maksudnya gini, tergantung kepada, ini saya buatkan salah satu contoh tipikal ini apabila kita menggunakan sungai sebagai sumber air bakunya, di mana elevasi sungai tersebut juga
adalah relatif dekat ke kota, sehingga tidak berapa besar perbedaan tingginya dengan wilayah layanannya gitu ya. Nah, kemudian klerator. Klerator ini umumnya diperlukan. Ya, kemudian filter dan reservoir. Nah, kita ikuti nih ya. Water treatment plant itu inilah rangkaian komponennya semua. Ada pre-settling tank, ada reservoir, ada check dam, kemudian ada inlet, ada raw water pump, ada klerator, ada filter gitu ya. Nah, ini adalah yang umum, tipikal yang umum dipergunakan untuk treatment air permukaan yang sumber airnya sungai ya. Nah, sekarang kalau kita lihat fungsi masing-masing ini ya. Nah, ini adalah dari sketsa tadi. Tadi saya sebutkan check dam ini fungsinya apa? Itu adalah untuk menaikkan muka air sedikit supaya pada air minimum pun muka airnya cukup untuk dibuka gate-nya, bisa air masuk ke dalam treatment plant kita. Kalau check damnya nggak ada, pada saat debit minimum mungkin kita nggak bisa ambil debit rencana kita masuk ke treatment plant. Oleh karena itu perlu check dam ya. Jadi check dam itu memastikan supaya debitnya bisa masuk kemari. Inletnya, inlet di sini biasanya harus ada pintu ya, harus ada pintu sorong biasanya, sluice gate. Tapi kalau sungai kan kadang-kadang banyak sampah, banyak endapan, segala macam hanyut di sini, bisa tertutup ini pintu. Oleh karena itu maka di sini pintunya ini pastikan punya screen supaya jangan pintu sorongnya terganjal dan nggak bisa buka gitu atau nggak bisa tutup. Nah, oleh karena itu perlu ini kontrolnya di pintu ini. Itu biasanya sluice gate ya. Jadi check dam dan inlet ini adalah gabungan dari hydraulic structure, weir, check dam itu weir, sama yang masuk ke treatment plant itu adalah pintu sorong atau sluice gate. Ya, ini kombinasi dari inlet kita. Nah, sekarang kita masuk ke bangunan pertama ya. Kalau sungai ini umumnya perlu, namanya pre-settling tank, namanya pun pre-settling. Jadi adalah pengendapan awal. Jadi sini ada dalam istilah dalam endapan ya, sedimen, ada suspended load, ada bed load. Bed load itu adalah endapan yang kasar. Jadi PST ini, pre-settling tank ini fungsinya adalah menangkap endapan-endapan kasar atau bed load yang diambil dari sungai tadi. Jadi oleh karena itu biasanya pre-settling tank ini berupa saluran yang lebar ya, saluran lebar tapi punya slope supaya endapannya semua ngumpul di tengah dan itu bisa dibuang gitu ya. Jadi karena dia lebar, debitnya kecil, maka kecepatannya kan rendah. Karena kecepatannya rendah, bed load-nya semua jatuh ke dasar bak itu. Itu yang kita mau. Nah, di ujung dari pre-settling tank ini, itu keluarnya jangan dari bawah, dari atas. Jadi biasanya subweir atau ambang tipis. Ya, ambang tipis, dia masuk ke raw water pump ini. Jadi dengan demikian, endapan kan di bawah nih. Jadi yang ada tinggal di atas adalah mungkin endapan-endapan halus atau suspended load. Ya, suspended load sedimen itu masuk ke raw water pump ini. Dari sana itu biasanya dipompakan ke klerator ini ya, dari sini ya. Jadi sekarang raw water pump ini fungsinya adalah menampung air dari ini sampit aja, biasanya bak kecil yang di dalam ada pompa yang kapasitasnya sama dengan debit yang masuk kemari gitu ya. Jadi dengan demikian debit yang masuk ke raw water pump ini langsung dipompakan. Biasanya itu pakai vertical pump atau pakai submersible pump. Dia tertanam pompanya sehingga tidak bisa macet gitu ya. Ya kalau rusak ya macet juga, tapi artinya tidak bisa vakum karena air kosong gitu ya. Jadi dia akan pompa terus. Nah, setelah itu raw water pump ini fungsinya adalah setiap air yang masuk kemari dia pompa. Dan ini raw water pumpnya ini, pompanya itu sanggup memompa endapan-endapan halus. Dia tidak akan sumbat karena itu. Jadi tidak ada masalah, dari sini ada endapan
halus masuk, dia pompa ke klerator ya. Nah, maka bangunan berikutnya adalah klerator. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau airnya air danau, memang perlu di treatment. Tapi barangkali ini nggak perlu nih, karena nggak ada sedimen situ. Kalau sungai kan kadang-kadang keruh dia, keruh, bawa endapan, bawa sedimen pasti masuk kemari. Harus ditangkap di sini yang besar, yang halus teruskan ke klerator, gitu ya. Kalau danau nggak perlu, air tanah juga tidak, karena air tanah itu kalau dipompa air tanah itu jarang ada endapannya ya, karena itu udah termasuk jernih, hanya kandungan kimianya mungkin ada, atau logam-logam senyawa logam pun ada gitu ya. Jadi itu yang harus di treatment. Jadi yang dua ini barangkali untuk yang itu tidak perlu. Untuk air kalau sumber air tanah, sumber air bakunya tanah, air tanah dan danau. Tapi sungai mutlak ya. Oke. Nah, water pump sama pressure settling tank sudah dipahami ya. Jadi maksudnya supaya dalam mengelola ini tahu jangan nanti ada air danau nggak ada endapan bedloadnya pun kita buat pula ini ya, nanti ketawa orang ya. Jangan begitu, ini sama ini ya. Baik, kita teruskan. Ini klerator atau juga clarifier ya. Ini fungsinya adalah untuk pertama, untuk menangkap flock atau suspended load. Ada kalanya ya flock ini nggak bisa nampak karena dia nyatu sama air. Kadang-kadang ditambahi tanah liat, dikocok lagi balik gitu ya, supaya apa namanya, supaya keruh. Tujuannya apa? Supaya menangkap flock tadi. Kalau tanah liat dikocok gitu kan halus mana, nggak ada bed load situ. Jadi suspended load hanya warnanya mungkin keruh ya. Nah ini lebih mudah dijernihkan, mudah ditangkap flocknya daripada kalau dibiarkan jernih itu jangan apa? Kelihatannya jernih tapi banyak flocknya, banyak endapan halus. Taruh di sana. Nah, jadi secara fisik pertama itu akan dijernihkan, ini flocknya ditangkap sedapat mungkin dengan cara melakukan pengendapan di klerator yang lebih halus ditangkap di sini di klerator ini ya. Nah, kemudian di klerator ini juga itu kalau umpamanya ada kuman gitu ya, ada kuman biasanya kolin, entah apa ya yang ada di air, di sini semua di treatment. Jadi klorinasi atau pembunuhan kuman, disinfektan itu dimix semua di bak ini. Jadi sehingga semua kuman secara biologi itu treatmentnya di klerator ini. Ya, jadi baik secara fisik flock tadi, kemudian secara biologi juga di treatment di sini. Nah, kemudian ada secara kimia juga pH umpamanya ya, itu di sini juga. Umpamanya kalau pH-nya terlalu rendah, terlalu tinggi gitu, di sini ditambahkan. Kalau terlalu basah, ditambahkan zat untuk membuat pH-nya lebih menuju netral gitu ya. Jadi semua di klerator ini. Nah, ini fungsinya sangat penting, ini sentralnya. Jadi kalau posisi ini, baik air tanah yang sumur dalam tadi, atau sumur dangkal, atau air danau, air sungai, ini umumnya diperlukan. Hanya mungkin dimensi dari masing-masing komponennya harus disesuaikan dengan load dari kontaminan yang harus di treatment di sini ya. Nah, itu yang perlu. Jadi ini adalah umum diperlukan klerator ini ya. Kalau ini sama ini opsional sesuai dengan yang tadi. Nah, saya kira ini untuk klerator ya. Setelah ini ada satu lagi untuk purifikasi, untuk membuat dia lebih jernih ya, itu filter. Jadi filter ini bukan sembarang filter hanya seperti filter hijau apa itu, bukan. Tapi dia itu adalah special sand untuk filter yang bisa menangkap berbagai jenis senyawa kimia. Umpamanya di sini ada karbon gitu ya, sehingga verum, ada kandungan logam semacam bisa tertahan, ditangkap sama filter ini.
Nah, tadi kalau di sana sudah ditangkap di klerator itu jenis vlog yang mengambang, maka di sini kandungan kimia dan beberapa logam-logam berat ya itu bisa ditangkap di filter ini. Nah, filter ini dibuat berlapis-lapis ya dan mahal ya, filter untuk air minum ini mahal. Nah, kalau di zaman modern sekarang yang biasanya ada eh, yang bisa diminum langsung gitu ya. Fungsi filternya inilah yang perkecil. Mungkin yang bisa lewat di sana hanya sekian mikron gitu. Jadi seperti kalau kita di rumah punya saringan aqua, itu kan saringan yang tekanan tinggi yang hanya bisa lewat sekian milimikron gitu. Nah, jadi kalau ini enggaklah seperti itu. Kalau treatment untuk yang konvensional begini tidak. Tapi kalau untuk air yang ready untuk diminum, itu biasanya sudah pakai high pressure filter. Nah, ini low pressure filter. Ya. Jadi untuk ini kalau kalian mau melihat ini yang lengkap seperti ini, dulu kebetulan ya saya pada saat MUDP dulu ikut dalam mendesain sama mau supervisi ini semua, sehingga kalau kalian nanti perlu datang ke salah satu contoh ini, saya bisa tunjukkan tempatnya, saya bisa rekomendasikan kalian ke sana supaya bisa melihat semua bangunan ini dan fungsinya ya. Nah, jadi filter ini terakhir fungsinya adalah untuk menyaring semua sisa-sisa yang belum tertangkap di klerator. Setelah itu maka dia selesailah pekerjaan purifikasi kita, dan yang keluar dari filter itu adalah yang disebut air bersih. Air bersih itu sudah bisa masuk ke reservoir ya. Jadi kalau sudah masuk ke reservoir sudah bisa dipompakan dengan pipa pompa, masuk pipa transmisi dan sudah bisa didistribusikan. Sekarang coba ya dari air baku menjadi air bersih itu melalui proses penjernihan atau purifikasi yang seperti saya utarakan ini ya. Nah, dengan demikian dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air ini artinya apa? Tadi saya sebutkan bahwa debit sungai yang kita bisa manfaatkan untuk mendesain water treatment plant ini adalah debit minimum. Artinya apa? Berarti sebagian besar debit itu tidak kita eksploitasi untuk untuk keperluan air minum. Bagaimana kalau orang tambah banyak gitu? Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya ini seoptimal mungkin supaya jangan debit minimumnya, kalau bisa debit rata-ratanya gitu. Kalau debit rata-rata kita pakai kan itu sebenarnya adalah potensi permanen dari satu watershed, sungai pada titik tertentu dari watershednya itu adalah debit rata-ratanya. Kalau itu mau dilakukan, maka caranya adalah membuat reservoir atau waduk. Itulah yang di kuliah kita sebelumnya yang dulu kita bicara tentang kontrol untuk banjir. Nah, dalam konteks air minum pun waduk itu bisa digunakan sebagai salah satu penyimpan air yang lebih besar dari debit minimum ini, itu ada di waduk gitu, sehingga bisa digunakan secara optimum. Nah, jadi kalau kita sebut berapa besar potensi air minum yang bisa digunakan pada salah satu sungai, maka itu sesungguhnya adalah sebesar debit rata-ratanya apabila disediakan reservoir atau waduk untuk menampung debit-debit yang ada di atas debit minimum tadi ya, minimum flow. Nah, oleh karena itu dalam pengelolaan sumber daya air dalam hubungannya dengan air minum, maka pertama dulu adalah mengelola ini. Baru setelah ini bagaimana merubah ini menjadi air bersih dengan menggunakan seperangkatan komponen purifikasi atau treatment dari air baku tersebut ya. Nah, saya kira ini adalah bagian yang penting untuk diketahui dalam memanfaatkan sumber daya air untuk air bersih.
Jadi air bersih itu utamanya adalah air minum. Ya, oleh karena itu maka dia harus benar-benar ditreatment dengan standar yang baik sehingga tidak membahayakan kesehatan daripada manusia. Nah, ini dari sisi pengelolaan kualitas dan kuantitas dari sumber yang tersedia. Ya, ini namanya supply. Kalau yang kita bicarakan ini, yang baru saja kita bicarakan adalah supply, berarti kuantitasnya, kualitinya bagaimana, harus memenuhi syarat sehingga disebut air bersih ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan. Kalau kita lihat ini demand, artinya pemanfaatan. Air bersih tadi dipakai untuk apa? Ya, ini biasanya untuk rumah tangga, industri, sosial, perkantoran, itu ada fire hydrant, pemadam kebakaran, ada sosial, pendidikan, seperti saya katakan tadi ada masjid, ada sekolah, gitu ya. Ini semua memerlukan air. Oleh karena itu maka kita harus tahu kira-kira berapa ya standar minimum yang harus dipenuhi untuk berbagai pemakaian tersebut. Nah, secara umum rentang pemakaian air tersebut bisa kita kategorikan seperti yang saya perlihatkan di slide ini. Coba perhatikan ya, nomor 1, kebutuhan dasar atau basic need, ya, itu antara 60 sampai 100 liter per orang per hari. Di Indonesia ini basic need itu kita biasanya gunakan sekitar 60 liter per orang per hari. Ini adalah kebutuhan air orang di wilayah pedesaan, ya, di berkampungan gitu ya, di daerah itu basic need. Tapi 100 liter per orang per hari ini yang ditetapkan oleh PBB ya, untuk dari PBB WHO tetapkan bahwa manusia itu setidak-tidaknya membutuhkan 100 liter per orang per hari. Dan mereka malah dalam hak ajasi manusia terhadap air menetapkan bahwa manusia punya hak untuk mendapatkan 100 liter per orang per hari dalam jarak yang terjangkau untuk diambil jalan kaki oleh orang gitu. Jadi tidak boleh terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan jalan kaki dan bisa mengambilnya dengan jatah 100 liter per orang per hari. Nah, terminologi seperti inilah yang kita sebut namanya basic need, kebutuhan dasar. Ya. Jadi kalau demikian, sekedar memenuhi kebutuhan dasar, maka kalau kita mau merancang atau mengelola sumber air untuk keperluan air bersih, maka setidak-tidaknya kita gunakan besaran ini. Nah, jadi kalau saya rekomendasikan sebenarnya sebesar 100 liter per orang per hari minimum. Karena inilah yang ditetapkan WHO atau badan PBB untuk hak ajasi manusia terhadap air. Kemudian secara umum itu pemakaian domestik ya, artinya domestik itu rumah tangga atau pemukiman itu penduduk itu antara 150 ke 300 liter per orang per hari. Ini sebenarnya sudah dipengaruhi oleh berbagai aspek. Aspeknya termasuk dalamnya adalah tingkat ekonomi. Kalau makin tinggi tingkat perekonomian seseorang, makin banyak dia mengkonsumsi air. Kedua, iklim. Makin panas satu wilayah, makin banyak orang pakai air. Makanya di daerah yang 4 musim, pada musim dingin pemakaian airnya sedikit berkurang dibandingkan dengan musim panas, summer gitu. Winter sama summer berbeda gitu ya. Nah, demikian juga autumn atau fall gitu. Itu semuanya dalam 4 musim itu berbeda. Tapi kalau kita mungkin ya sepanjang tahun hampir tidak terlalu banyak berbeda, hanya musim hujan sama musim kemarau, tapi temperatur tidak terlalu banyak pengaruh. Nah, itu rata-rata 150 sampai 300 liter per orang per hari untuk permukiman perkotaan. Ya. Kemudian untuk komersial
sama industri. Ini industri itu kan banyak jenisnya. Ada industri yang memakai air banyak, rupanya seperti industri minuman Coca-Cola, limun, Sprite, banyak makan air ya. Tetapi kalau industrinya bikin mebel mungkin sedikit, gitu. Tapi macam-macam. Tapi rata-rata ya. Kalau dibandingkan industri komersial itu seperti restoran, hotel, ya itu banyak juga. Itu sekitar 40 sampai 300, rentangnya banyak karena jenisnya bermacam-macam ya, per orang per hari. Kemudian sarana publik. Sarana publik itu adalah sarana sosial, perkantoran, pendidikan, pemadam kebakaran. Ini sekitar 60 sampai 100 liter per orang per hari. Nah, di samping itu jangan lupa bahwa pasti tidak semua air yang kita alirkan di transmisi tadi efektif sampai ke konsumen. Sebagian pasti ada yang bocor ya. Bocor karena kelalaian, bocor karena pipa yang bocor, retak atau bocor. Nah, bocor karena orang tidak telaten untuk buka tutup keran. Nah, itu adalah bagian dari manajemen pengelolaan sumber daya air, dan itu kalau kita bisa tahan maksimum 20% itu sudah bagus. Jadi oleh karena itu salah satu leakage management. Manajemen kebocoran pun adalah merupakan bagian yang penting dalam pengadaan air minum. Nah, kalau demikian, ini tingkat pengadaan pemakaian, maka ini harus match dengan supply. Ini demand-nya, ada supply-nya. Nah, kalau begitu, ini kebutuhan. Bagaimana rupanya? Berapa rupanya jumlah orang yang tinggal yang mau kita layani? Dan berapa pertambahannya per tahun? Dan sampai tahun sekian berapa banyak? Gitu. Nah, ini adalah merupakan bagian yang harus bisa kita proyeksikan apakah sumber daya air kita mampu untuk melayani ini atau tidak. Gitu ya. Nah, ini harus di-manage, harus ada solusinya. Karena orang harus hidup. Nggak boleh nanti gara-gara itu, gara-gara air nggak ada, orang kesulitan dapat air, akhirnya berantem. Perang pun ada antar negara karena air ini. Karena sekarang save water katanya itu nggak main-main karena penduduk dunia tambah banyak terus. Ya, kita teruskan. Nah, sekarang kita konsentrasikan kepada domestic water use. Ini kebutuhan air rumah tangga namanya ya. Nah, jadi domestic water use atau kebutuhan air untuk rumah tangga ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pertumbuhannya. Seperti saya katakan tadi, berapa jumlah penduduk Kota Medan sekarang? Dan Mebidang contohnya ya. Nah, Medan saja kita bilang kan administrasinya kan kecil sebenarnya. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa kita bedakan antara Medan dan Deli Serdang karena sudah nyatu secara fisik. Nah, sekarang saya kasih gambaran saja tahun 2020 ini ya. Itu penduduk Mebidang ini yang sudah jadi satu kesatuan, Medan, Binjai, Deli Serdang yang sudah jadi satu kota fisik, itu penduduknya sekitar sekarang ini 4.500.000-an lebih per tahun 2020. Dan ini adalah daerah yang pertambahan penduduknya cukup tinggi di seluruh Sumatera Utara. Ya, jadi karena pertambahan penduduknya lebih dari 2,5%, maka Anda bisa bayangkan ya, dalam 50 tahun ke depan dia sudah hampir 100% tambah lebih, mungkin 120 atau 130%. Berarti sudah ada penduduknya berapa? 10 sampai 12 juta, sama seperti DKI Jakarta kan? Jadi dari mana airnya minum? Nah, itu persoalannya. Itulah tugas kita dalam pengelolaan ini. Nah, itu artinya nomor satu, jumlah penduduk dan pertumbuhannya. Kemudian klasifikasi kota dan permukiman. Kalau kota, ada kota kecil, ada kota sedang, ada kota besar, ada kota metropolitan, ada kota megapolitan. Mebidang kita ini, yang Medan, Binjai, Deli Serdang kita ini, tambah sedikit Kabupaten Karo, itu termasuk kategori megapolitan. Ya. Nah, tingkat sosial penduduk makin tinggi pendapatan per kapita orang, makin besar pemakaian airnya. Jadi kalau demikian kita harus hati-hati. Kalau pertumbuhan perekonomian kita baik, makin banyak orang yang bagus perekonomiannya, maka dia akan menggunakan air lebih banyak. Budaya masyarakat.
Jadi masyarakat ini kalau kita contohnya beginilah ya. Kalau kita maaf untuk ke WC gitu ya. Kita biasanya menyiram itu pakai air kan. Kalau orang barat kan pakai tisu gitu. Itu pakai air contohnya. Nah, jadi mana lebih efisien, mana lebih banyak pakai air ini itu tergantung kepada budayanya. Nah, kemudian kita mandi 2 kali 1 hari, mereka mungkin 1 kali saja. Nah, tergantung musim juga ya, gitu. Jadi budaya masyarakat ini mempengaruhi. Kemudian iklim, panas, dingin, atau 4 musim beda-beda. Nah, ini mempengaruhi pemakaian air. Nah, sekarang saya kasih contoh. Ini kebetulan begini. Saya tadi sudah katakan bahwa saya dulu get involved dalam perencanaan pengembangan air minum Kota Medan ini pada tahun 80-an. Itu adalah awal kita merehabilitasi sistem pengadaan air minum Kota Medan ini secara overall. Ya, dan saya kebetulan di sana get involved. Saya masih muda ketika itu dan saya ada 5 tahun lebih saya involved dengan MUDP ini. Nah, jadi dulu waktu kita merencanakan sistem air minum ini dengan mengelaborasi yang sudah ada dengan tambahan sumber yang baru, itu kita membuat kriteria perencanaannya kira-kira begini ya. Ini contoh saja, nanti Anda bisa lakukan survei mendalam bagaimana apakah ini bisa dipakai atau perlu dimodifikasi ya. Ini ada beberapa klasifikasi pemukiman, high density, high population, dan low income. Ini adalah permukiman orang yang padat rumah dan dihuni oleh penduduk yang low income, ya, berpenghasilan rendah. Itu dulu didesain 100 liter per orang per hari. Kemudian high density, medium population, and middle income. Ini 125 liter per orang per hari. Kemudian ada medium density, medium population, medium income, ini 150. Kemudian low density, medium population, high income 175. Kemudian low density, low population, high income 250 liter per orang per hari. Jadi dulu permukiman ini kita zoning, ya, kita zoning sedemikian rupa supaya nanti node pipa yang melayani wilayah yang mana itu kita berapa besar air yang harus kita keluarkan pada node itu kita desain, sehingga berdasarkan itu kita dapatkan total keperluan air pada saat desain dan kita proyeksikan dalam 20 tahun dulu kita proyeksikan 25 tahun ke depannya pada saat itu. Nah, jadi dengan ini industri dan komersial pun kita ambil hanya 25% dari total yang kita perlukan untuk domestik ini. Kemudian losis itu ditaksir sekitar 20% dari total setelah masuk losis, ya, gitu prosesnya dalam perencanaan. Ini contoh ya, bisa dilakukan hal yang berbeda, tetapi ini contoh ya. Kemudian ini untuk menghitung demand berapa perlu air dalam satu kota. Nah, ini saya pernah membimbing tugas akhir mahasiswa saya. Jadi saya suruh dia survei rumah tangga untuk mengecek. Ini kebetulan di Medan ini daerah Kota Maksum, itu daerah yang padat penduduk ya. Saya suruh dia untuk mengambil sampel ratusan rumah tangga, itu untuk apa saja air itu dipakai setiap hari. Maka didapatlah untuk minum sekian 2,78, memasak sekian, mencuci sekian, mandi dan WC sekian, membersihkan rumah sekian, mencuci kendaraan sekian, wudhu sekian, taman sekian, dan totalnya dapat sekitar 143 liter per orang per hari. Dan ini saya lakukan pada tahun 2016, 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang seperti apa? Ya mungkin sampel ini bisa kita perluas ke zona permukiman yang berbeda dengan Kota Maksum. Ini adalah contoh-contoh bagaimana cara untuk mendapatkan demand supaya nanti dalam mengelola ini, karena banyak yang harus kelola, supaya orang jangan memakai air sebanyak ini, mungkin tarif harus kita ditinggikan, tapi orang ya kalau yang memakai rendah kasih yang murah banget gitu, supaya jangan memakai air yang berlimpah ruah gitu. Jadi itu adalah manajemen sebenarnya, adalah masalah pengelolaan dari sisi mana kita harus kelola. Kalau kita rasa untuk
kawasan permukiman seperti ini terlalu tinggi, berarti harus ada cara mengendalikannya. Yang penting basic need-nya dipenuhi dan tidak mengganggu kebutuhan dan kesehatannya ya. Nah, kemudian kita lihat negara maju. Ini saya ambil contoh di Amerika ya. Itu di sana domestik itu tipikalnya kira-kira 250 liter per orang per hari. Berarti ini sama dengan pemakaian tertinggi MUDP yang saya sebutkan tadi. Mereka ini general sekitar 250 ya. Nah, kemudian chemical and industrial ini agak lebih besar karena mereka adalah negara maju ya, sehingga dia rata-rata 150 liter per orang per hari. Maksudnya begini, untuk industri dan komersial itu diekuivalenkan dengan jumlah penduduk kotanya, maka itu sekitar 150. Public uses yang seperti tadi ya, sosial 75, losis 75, cukup besar. 75 dari total pemakaian ini itu sudah hampir ini 30% lebih ya. Losis dan was dan totalnya 550. Nah, inilah yang digunakan untuk mendesain demand. Ya. Nah, kemudian kalau diambil dari pemakaian per masing-masing konvensional rumah tangga, tadi kita dapat 143 tadi kota maksumnya, mungkin di daerah Polonia berbeda. Ini dapat mereka lah 242 kalau tipikal di USA. Nah, inilah teknik-teknik untuk memproyeksikan. Nah, kalau sudah dapat penggunaan seperti ini, maka berikutnya yang kita perlukan adalah untuk menghitung penduduk bertambah dalam ke depan. Artinya sekarang jumlah penduduknya 1 juta, 5 tahun yang akan datang berapa? Mendesain air minum ini, ya, air bersih ini, itu at least kita harus proyeksikan untuk kebutuhan 20 tahun ke depan. Jadi kalau begitu harus didesain satu sistem untuk bisa menampung atau menyediakan air bersih untuk 20 tahun setidaknya, 20-25 tahun ke depan ya. Nah, jadi ini ada beberapa cara untuk memproyeksikan jumlah penduduk. Pertama itu adalah dengan cara straight line growth. Straight line growth ini adalah pertambahan penduduk adalah sama dengan jumlah penduduk sekarang kurang penduduk yang akan datang dibagi dengan yang sekarang gitu ya, atau ini dalam atrik dia bisa artinya present atau future tergantung kepada tahun mana kita bergerak ya. Nah, kali 100%. Jadi artinya ini strike. Berapa jumlah penduduk yang akan sekarang dan yang lalu gitu, yang pas, yang lalu kurangkan dibagi dengan jumlah penduduk yang lalu. Berarti itulah rate masa lalu. Apakah ini berlaku untuk ke depan? Kalau untuk straight line, karena lurus gitu ya, straight line, berarti sama. Jadi kita pakai itu ini dengan metode straight line growth method. Kemudian ada satu lagi adalah the average annual of compound growth rate atau AAGR. Ya, ini adalah yang umum digunakan. Itu adalah average annual component growth. Jadi pertambahan rata-rata tahunan, yaitu adalah PF sama MPP kali 1 tambah I per N. Ini adalah present, ini adalah future, I adalah rate pertambahan yang penduduknya, N jumlah tahun. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa proyeksikan, kalau N-nya 20 tahun, kalau kita proyeksikan ke 20 tahun ke depan, ini 20 tahun. I-nya berapa? Katakan seperti Memidang tadi, saya bilang tadi 2,5%. Nah, kalau 20 tahun, isikanlah ini. Berapa penduduk Memidang sekarang? 4,5 juta. Kali 1 tambah 0,25 kali 0,25 kali tambah pangkat N, pangkat 20. Maka dapat penduduk pada tahun itu. Nah, dengan penggunaan ini, kita lihat berapa air yang diperlukan di akhir tahun proyeksi kita. Nah, oleh karena itu, maka secara hidrologi harus Anda perhatikan ini, supply and demand. Air yang ada di bumi ini, itu tetap nggak akan tambah-tambah. Segitulah jumlahnya. Demikian juga pada satu watershed, potensinya, totalnya tidak akan tambah. Tetap seperti itu. Tetapi penduduk dunia terus bertambah. Demikian juga penduduk dalam satu watershed tertentu. Itu pun bertambah. Apa artinya? Ada problem. Apa problemnya? Pada waktu tertentu, mulai hari ini ke depan,
pasti akan ada satu titik di mana kita mengalami krisis air bersih. Kenapa? Karena jumlah penduduk bertambah terus, sementara supply itu tidak akan bertambah. Malah cenderung fluktuatif, sehingga kita perlu hydraulic extractor lebih banyak dan lebih mahal untuk menghabiskan potensi yang ada. Kalaupun potensi itu habis, itulah potensi maksimumnya, maka tetap saja problem itu akan muncul. Saya ulangi sekali lagi ya, ini dalam supply and demand ini menjadi penting karena secara hidrologi ketersediaan air itu konstan. Penduduk bertambah, maka pasti ada problem. Nah, problem itu saya perlihatkan dalam grafik ini secara sederhana begini. Kalau supply ini, apakah itu hidrologis secara global atau dalam bumi ini, itu jumlah air itu kan tetap. Ya. Jadi kalau demikian, demand, kalau penduduk bumi bertambah banyak, pasti demand-nya tambah besar. Jadi kalau sekarang umpamanya masih cukup, maka ada satu titik di mana kalau umpamanya demand itu seperti garis merah ini, supply-nya seperti ini, maka pada titik ini mulai ke atas kita kan defisit. Ya, di sinilah mulai ada problem itu. Nggak cukup air, nggak cukup makanan, itu berkaitan semua itu. Jadi oleh karena itu maka harus ada cara sebelum sampai ke titik ini, bagaimana caranya supaya ini bisa lebih turun ke bawah, supaya atau lebih landai supaya ini bisa digunakan. Nah, di sini saya buat ada beberapa ya cara lokal. Kalau global itu memang harus save water. Kalau secara dunia gitu ya, secara ini harus save water. Pertama adalah dengan cara relokasi populasi. Masih bisa relokasi, tapi kalau antar negara kan susah ya. Kalau dalam satu negara masih bisa relokasi penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Ini pun sulit ini. Nah, hanya mungkin dia akan pindah sendiri kalau hidup di sana mahal karena air mahal gitu kan. Nah, bisa pindah sendiri. Jadi artinya relokasi natural, alamiah. Kemudian penghematan penggunaan air. Ini harus mulai dibudidayakan ini. Ini dalam pengelolaannya supaya orang jangan terlalu boros menggunakan air karena air ini terbatas jumlahnya. Ketiga, mungkin harus dipikirkan teknologi untuk recycling. Ya, air yang sudah dipakai digunakan kembali sehingga ini supply kita ini walaupun konstan dia bisa lipat dua karena setidaknya lebih besar dari ini, bisa naik ke arah sini gitu lah, ke atas sini gitu. Nah, ini adalah recycling. Kemudian innovation teknologi, ya, innovation teknologi ini yang paling banyak air kan sebenarnya air laut ya. Jadi bagaimana cara menggunakan mengolah air laut menjadi air tawar. Nah, teknologi itu bisa, hanya sekarang mungkin agak mahal, tetapi itu semuanya bisa. Nah, saya kira yang kita bicarakan dalam pengelolaan ini adalah untuk pemenuhan ini lebih urgen ini daripada air untuk irigasi, air untuk navigasi, karena ini adalah untuk kelangsungan hidup. Nah, oleh karena itu dalam demand ini ya, yang memegang peran penting di sana adalah pertambahan penduduk ya. Jadi kalau umpamanya penduduk kita bertambah cepat, maka defisit kita akan cepat. Nah, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti lebih jauh akan kita bicarakan dalam session-session berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di session berikutnya. Salam.